Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sabri, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma, alhamdulillah kabarnya baik, sehat walafiat. Dan mana dengan Bu Rahma? Alhamdulillah baik pula, Bu. Ini saya dengar-dengar Bu Sabriani ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya. Ya betul sekali Bu, perbincangan kemarin saya tanya Ibu ada waktu tidak. Jadi sekarang Bu begini, ada curhatnya anak-anak di sekolah bahwa mereka pada bosan belajar dengan metode konvensional, metode selama. Karena rata-rata guru-guru senior di sana masih menggunakan metode lama, sehingga anak-anak itu kurang semangat dalam belajar. Ya, kita sudah tahu sekarang kan pembelajaran sudah terlalu canggih Bu ya. Ada pembelajaran model Canva, ada lewat PowerPoint, ada video dan sebagainya, sehingga anak-anak menunggu hal seperti itu. Sedangkan guru-guru senior kami di sekolah itu masih menggunakan metode lama. Oh, ya, kalau saya lihat dan dengar dari pembicaraan Ibu, saya bisa simpulkan bahwa permasalahan Ibu ini adalah rekan-rekan guru yang ada di sekolahnya Bu Sabriani ini kurang bervariatif dalam mengajar ya, atau jarang menggunakan media pembelajaran dan menggunakan teknologi yang sudah ada ini, yang lebih maju dari sekarang. Iya betul sekali, masih kurang mengembangkan media yang ada di sekolah, sehingga pembelajarannya masih model konvensional. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu Sabriani ingin dapatkan? Dari percakapan kita ini Bu, saya sangat berharap saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan di sekolah saya, bahwa bagaimana supaya bisa saya meningkatkan model pembelajaran guru-guru di sekolah sehingga anak tidak merasa bosan. Oke, jadi Bu Sabriani harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Sabriani ingin lihat atau Ibu Sabriani ingin dapatkan? Ya, kalau saya Bu, saya sangat berharap anak-anak itu sangat bersemangat belajar. Guru-guru itu bisa memberikan pembelajaran dengan metode model pembelajaran yang bervariasi, yang seperti sekarang ini kita tahu bukan, ada model kuisis, ada PowerPoint dan sebagainya, sehingga anak-anak tidak merasa bosan, mungkin bisa mendapatkan materi dari link-link yang guru-guru share di kelas. Oh, dari yang Ibu harus sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode bervariasi atau model itu dikatakan adalah kondisi yang ideal. Terus kira-kira berada di level yang berapa Ibu di sekolah ini? Ya, kalau saya amati Bu ya, kondisi di level idealnya dari pembelajaran yang guru-guru adakan itu, saya melihat masih kondisinya di level 5 Bu. Oke, di level 5. Di kondisi sekarang yang ini ya, yang ada di sekolah Ibu, kira-kira di level berapa yang bisa ditingkatkan sehingga terlihat adanya perubahan? Maksudnya kan sekarang ada level sampai level yang tertinggi adalah level 10. Nah, perubahan itu bisa sampai ke level berapa yang bisa Ibu usahakan? Ya, kalau saya Bu ya melihat kondisi di sekolah kan banyak guru senior ya, dari 5 itu Bu ya, saya sudah menganggap itu sudah tinggi untuk sampai 7. Ya, karena mereka masih butuh pendampingan dan pembelajaran yang serius untuk bisa mencapai itu. Oh, berarti perubahan dari level 5 ke level 7 ya Bu, berarti setingkat lebih tinggi, dua tingkat lebih tinggi dari yang keadaan sekarang. Kira-kira usaha apa nih yang Ibu bisa berikan atau bisa lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Ya, semestinya saya juga masih mikir Bu ya, metode apa, model apa ya, sehingga guru-guru senior itu mau tergerak hatinya untuk membuat belajar, untuk bagaimana membuat model pembelajaran yang menarik. Tapi untuk sementara ini Bu ya, saya cuma berpikirnya bisa mentoring ya, mungkin Bu, mentoring dan face to face, pendampingan antara saya dengan yang satu. Oke Bu, untuk mentoring itu Ibu akan rencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Sabriani atau Ibu Sabriani akan terapkan selanjutnya? Ya, kalau untuk model yang tambahannya Bu ya, saya masih mungkin perlu konsultasi dengan kepala sekolah dengan wakase kurikulum Bu ya, bahwa selain metode apa ya yang perlu saya pikirkan, mungkin metode workshop ya Bu ya, workshop dan pelatihan di mana itu guru-guru bisa terlibat langsung untuk bisa mempraktikkan membuat media, membuat model pembelajaran sehingga bisa menghasilkan suatu pembelajaran yang menarik buat siswa Bu. Berarti Ibu Sabriani ini sudah merencanakan tentang mentoring ya, semacam pendampingan atau pelatihan. Untuk saat
saat ini ketiganya lebih nyaman atau lebih cepat terselesaikan? Itu bagian yang mana Bu? Di kegiatan yang seperti apa? Apakah mentoring atau pelatihan? Ya, kalau untuk yang langkah secepatnya Bu ya, yang langkah pertama mungkin bisa saya lakukan dulu di sekolah adalah langkah mentoring. Karena di samping mentoring itu sudah simple, hanya butuh mungkin 2 orang. Sedangkan yang tadi saya pikirkan adalah pelatihan itu butuh ruangan yang memadai, butuh waktu yang tepat, kemudian narasumber, serta mungkin juga butuh dana Bu. Jadi langkah pertama saya adalah mentoring. Kira-kira kegiatan mentoring itu sebuah anak ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa kayak yang Ibu butuhkan dalam hal ini? Ya, sebagai seorang anak Bu, misalnya di sini kita sebagai seorang guru ya, punya kepala sekolah, punya pimpinan, ya otomatis di situ kita dulu butuh dukungan yang bagus ya, dukungan yang tepat untuk dari kepala sekolah dan rekan sejawat Bu, sehingga bisa melakukan proses mentoring dengan baik. Berarti di sini Bu Sabriani akan melakukan kegiatan mentoring itu secara kolaboratif dengan rekan-rekan guru yang lainnya ya. Terus kira-kira kapan direalisasikan mentoringnya itu Bu? Iya, kalau kegiatan mentoringnya Bu, saya usahakan rencananya secepatnya di pekan depan, sehingga saya bisa mengambil langkah yang tepat untuk diberikan kepada guru-guru. Bagaimana tadi ya Bu Sabriani, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang bisa dapatkan? Ya, tadi percakapan kita hari ini Bu, saya merasa punya gambaran apa yang saya harus lakukan untuk menghadapi rekan-rekan guru yang masih memberikan pembelajaran konvensional, yaitu dengan cara mentoring. Jadi saya sudah punya penguatan